hati. Kita kadang punya impian, tapi impian itu kadang tak sesuai dengan kenyataan. Impiannya kandas, dan semua itu hanya bisa didobrak dengan energi doa kita lah. Coba deh, ayah ini menggunakan baju yang sangat sederhana. Ayah ini menggunakan peci yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Tanah Rencong hari itu berduka, tanah Serambi Makkah hari itu berduka, kehilangan satu pahlawan dari bumi Lok Semawe yang dia ingin banggakan di hari wisudanya, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Hai people, andaikan hari ini panitia MPLS ngasih kejutan, hey kakak-kakak dari kelas 7 sampai kelas 9, hari ini acaranya adalah berbeda. Setelah 15 menit lagi nanti kalian turunnya ke bawah ya nak ya. Dan di bawah udah ada orang tua di bawah. Pasti kalian kaget, ya Allah apa benar Pak Habib? Pasti kalian akan bilang, Pak Chandra izinkan aku untuk meluk orang tuaku sebentar aja Pak Habib. Seperti orang-orang di luar sana. Lihat kan acara MPLS di beberapa kota beberapa tahun yang lalu, acara MPLS dia cari orang tuanya dan dia peluk orang tuanya hari itu. Acara MPLS hari itu kah, setelah saya ngomong seperti ini, dia cari orang tuanya di ruangan samping, dia nggak tahu kalau ada orang tuanya ada, dan dia sujud di kaki sang bundanya. Acara seperti ini, andaikan saya ngasih kejutan yang sama seperti apa ya Allah, sehatkan dia, panjangkan umurnya. Ini kapan terjadi? Di beberapa kota dari tahun 2009 sampai 2017. Karena dahsyatnya kekuatan pelukan sang anak dengan sang bunda itu luar biasa. Dua tayangan video tadi pasti memberikan inspirasi buatmu hari ini nak, bahwa generasi hebat akan dimulai dari impian. Seperti impian anak-anak seusiamu. Ini dia anak-anaknya. Ada satu tayangan. Tayangan ini eksklusif akan diberikan kepada kalian. Ini nggak ditayangkan di tahun yang lalu. Tapi saya minta yuk fokus ke satu tayangan eksklusif ini. Dan ini adalah anak-anak seusia kelas 7, tapi mereka punya impian yang luar biasa. Bersyukur anakku sayang, engkau menjadi hafiz Quran. Syukur tak tertahan mendengar tekadmu sayang. Coba teman-teman lihat. Ini anak-anak kelas 7. Dia menghafalkan ayat-ayat Quran, dan dia tak sadar kalau di belakangnya ada sang ayah ibunya. Dia berusaha untuk menghafalkan setiap ayat-ayat Al-Quran. Dan setelah menghafalkan, dia langsung peluk orang tuanya yang dia rindu di belakangnya. Pasti impian antum juga sama kan? Anak kelas 7 ini, yang satu lagi akan saya munculkan, dia adalah anak dari Jambi. You lihat, dia menghafalkan ayat Quran sampai berlinang air matanya, dan dia berharap memberikan kado terindah untuk orang tuanya kan? Dan setelah menghafalkan ayat Quran, dia temui ayah bundanya di sebelah belakang.
Dan dia peluk anaknya dengan penuh cinta di situ ya. Pasti menyesal. Sekarang pertanyaannya, siapa sih yang berani seperti anak Tangerang Samawa? Dia berani maju ke depan dan dia mengatakan, Pak Happy, aku punya impian. Saya hitung sampai 5 ya. Akan saya kasih hadiah. Kalau tidak, hadiahnya akan diberikan di kampus lain. 1. Siapa yang berani maju ke depan? Menyampaikan impiannya, diambil oleh Bapak Ibu Guru, diambil oleh teman-temannya, diambil oleh alam amalia. 2. Yang berani maju ke depan, yang ingin amazing, I like it. Silahkan maju ke depan dulu kanan. Good, excellent. Terima kasih saya. Ini luar biasa. Jarang-jarang loh Kak, ada anak kelas 7 berani maju ke depan, menyampaikan impiannya. Semalam ada dari Tangerang, tapi dia pun itu setelah sekian menit. Ini dalam waktu kurang lebih hanya 2 menit dia berani maju ke depan. Pegang mikrofonnya. Sebentar ya, saya kondisikan ya. Ini live Lona ya. Semuanya fokus ke depan. Dan saya minta ketika dia menyampaikan pesannya, impiannya, cukup kok amin dalam hati. Tanpa ada bersuara dari anak kelas 7 yang lainnya. Respect each other. Siap? Cukup kau dengarkan tanpa ada celotehan, tanpa ada gemuruh apapun, dan cukup amin dalam hati. Siap? Bismillah. Kita mulai. Inilah impianmu hari ini, Andi. Perkenalkan, nama saya Finalisha Putra. Saya dari Tangerang, masih dan saya menjadi tahfiz Quran perawat. Pesan saya buat apa impianmu nak? Biar kita aminin di sini dalam hati kah? Impian kelas 7. Impian kelas 7. Dia impiannya adalah menjadi seorang hafizah. Ya kan? Dan selanjutnya adalah apa harapanmu untuk orang tua nak? Amin. Berikutnya sehat dan panjang umur. Makasih nak. Hey, kelas 7, you bisa bayangkan gak? Andaikan dia tampil, ayah bundanya ada di sini. Atau you tampil, Pak Hendra, aku punya impian, aku bicarakan depan orang tua hari ini. Andaikan hari ini ada bunda, maaf, nak, ayah bundanya masih ada kah? Maaf, ada kah? masih. Bismillah. Saya panggil mamanya ke sini ya. Tiba-tiba you bicara depan rumahmu, nak. Apa yang ingin kau katakan? Aku berharap banyak banget Tuhan. Saya tidak lagi sama ayah. Amazing, I like it. Doanya terus banget tuh teman-teman. Ini lebih dahsyat dari tadi malam di Tangerang. Tepuk tangan dong buat kakak kita yang sudah mau bicara. Terima kasih ya. Ini anak-anak gagal loh kak. Masih respect untuk mendengarkan kakaknya bicara. Hey, yuk lihat kak. Apa yang you katakan sama dengan satu anak ini. MPLS di Sidoarjo. Anak ini dia maju ke depan. Tapi bedanya satu. Kau masih punya kedua orang tua yang kau bangga, yang kau cinta. Tapi anak ini dia maju ke depan sendiri, ke tengah, di area hotel. Dan dia mengatakan, Pak Chandra, yang lain ada orang tuanya kanan kirinya. Aku datang sendiri bersama nenek Pak Chandra. Hai, nah, saya maju ke depan saya. Apa impian Pak Chandra? Walaupun aku tak punya orang tua, aku punya impian Pak Happy. Ketika saya tanya, hai, nah,
Mana orang tuamu? Dia jawab apa? Pak Chandra, saat aku waktu itu lahir, aku tak tahu di mana orang tuaku. Kata nenekku, orang tuaku sudah tak ada, Pak Chandra. Apa impian anak itu? Dibaca. Ini impian anak Sidoarjo. Silakan. Dibaca. Ya Allah, haramkanlah wajah ibuku dan ayahku dari sambar oleh api neraka. Kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Keren banget kan? Anak kelas 7 doanya. Seperti anak kelas 7 yang punya impian, tapi nggak bisa mengungkapkan impiannya kepada siapapun. Tapi kemana dia curhatnya? Dia curhat kepada kakaknya. Ini dia orangnya, kawan. Ya, kenapa ya? Dia kuliahnya. Aku kasih kerja sama di kebun. Kepanasan. Kehujanan. Untuk sering buang buat kita. Kayak kertas selesai. Nanti kakak yang punya anak. Kita sama-sama mengerjakan Ya, ternyata andai kan saya berikan ini mikrofon kepadamu, you sampai belakang, pasti impiannya sama kayak aku seperti kakak kita yang maju. Impiannya sama pacarnya, tapi kesimpulannya sama. Lihat kamera dan lihat ke layar dulu. Wait, iya, lihat ke layar. Dibaca silakan. Tuhan itu maha baik. Tuhan. Pulangnya sesering mungkin. Berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah seiring mungkin. Sesering mungkin. Berdoa sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Boleh dong tepuk tangan buat kakak kita yang sudah terpilih. Luar biasa. Anak tadi Pak Iwan, Pak Eki khawatir ada yang nggak berani maju menyampaikan impiannya. Ternyata ada loh. Karena sekolah-sekolah lain nggak ada yang berani maju loh, nak. Dia takut gemeteran. Tapi dikarenakan you ingin diamani oleh semuanya, sehat panjang umur untuk orang tuanya. Nih, aku kasih hadiah ke hari ini. Hari ini dia tampil mendapatkan sertifikat. Lihat, cek. Terus, ya. Pinjam dah. Lihat gak? MC Istana Negara nanti bukan saya lagi, bisa jadi kakak kita ini ya. Tepuk tangan dong buat kakak kita. Thank you lah. Silakan kembali ke tempat, salam buat ayah bundanya. Dan terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Hampir 1 jam kita bicara. Dan sebelum kita menuju ke segmen terakhir, saya minta semuanya untuk mencatat narasi ini. Fokus, tanpa ada suara. Ini tulisannya. Kesimpulan di segmen ini adalah yang pertama. Silakan dibaca dan dicatatkan. Tulisannya adalah Tuhan itu maha baik. Silakan dicatat. Kenapa hari ini kalian ikutan MPLS? Biar lebih dalam, you merasakan ya Allah, Tuhan itu maha baik. Sudah? Yang kedua, ini tulisannya. Kemampuan kita meraih mimpi ada batasnya. Sedangkan pintu pertolongan Allah tiada terbatas. Maka iringi mimpi dengan doa. Kemampuan kita meraih mimpi ada batasnya.
sedangkan pintu pertolongan Allah tiada terbatas. Maka iringi mimpi dengan doa. Iringi mimpi dengan doa. Tak cukup kita hanya punya impian, tapi bisakah kita berpegang kepada Sang, lebih cinta kepada Allah? Maka saya yakin pintu pertolongan Allah akan terbuka. Maka iringi mimpi dengan doa. Sudah? Saya ulangi, kemampuan kita meraih mimpi ada batasnya. Sedangkan pintu pertolongan Allah tidak ada terbatas. Maka iringi mimpi dengan doa. Anak kelas 7 ini ternyata berdesif hari ini. Luar biasa. Berikutnya, terakhir. Ini dia, Ibu. Berdoalah sebanyak mungkin. Berdoalah sebanyak mungkin. Dan bersyukurlah sesering mungkin. Berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Tak cukup kita menjadi anak kelas 7 yang sering berdoa, tapi harus sering bersyukur. Tak cukup juga bagi kita untuk sering bersyukur tapi jarang berdoa. Berdoa dan bersyukur adalah dua kunci kesuksesan generasi hari ini. Sudah? Good. Excellent. Cukup nah. Kita saya masih ada waktu lagi. Udah selesai. Ini ada rundown. Antum masih semangat? Ih, luar biasa. Kamu masih besar. Oke. Kata Pak Eki ini 30 menit terakhir sebelum saya tutup. Fokus kembali Biba. Yang pertama, sebelum saya tutup hari ini, tanpa ada yang dicatat, tapi ini penting banget loh kan. Ini penting banget. Jangan sampai saya lupa menyampaikannya. Hey people, selama kurang lebih 1 jam 30 menit hari ini, hampir 2 jam, siapa di antara kalian yang masuk ke folder ini? Kami duduk di Solo Kak MPLS, selama MPLS tahun ini, dari titik-titik daerah yang lain, ternyata ada anak kelas 7 yang masuk ke kategori karakter yang pertama. Dibaca ya. 3, 2, 1. Katakan apa? Bahagia. Kayaknya saya bahagia kalau saya masuk ke SMP Amalia. Siapa yang merasa hari ini bahagia, katakan. Thank you. Cukup Kak. Siapa yang hari ini merasa bahagia, katakan saya. Suaranya lo. Siapa yang hari ini bahagia, katakan saya. Ini yang saya khawatirkan. Coba lihat, akan kelihatan di sini. Yang kedua, ada di antara kalian yang duduk hari ini, jangan sampai generasi kelas 7 yang duduk hari ini masuk ke SMP Amalia, tapi dia masuk ke kategori yang kedua. Katakan apa? Jangan ada kelas 7 yang biasa-biasa aja. Nanti pasti belajarnya biasa-biasa aja. Masuk ke kelas biasa aja. Pakai pakaian yang biasa aja. Ketika mau ujian dia biasa saja. Menjawab soal ujian dia biasa saja. Nanti hasilnya pasti biasa saja. Ini yang ketiga nih. Hasil survei. Ada anak kelas 7. Udah dikasih materi MPLS selama sekian hari. Tapi dia masuk kategori yang ketiga. Katakan ya. 3, 2, 1. Apa? Pak Piko saya cemasnya masuk ke SMP. Berarti dia bukan generasi yang hebat hari ini. Ini yang paling bahaya. Yuk ikutan MPLS baru sekian hari, tapi jangan sampai masuk kategori yang berikutnya. 3, 2, 1. Katakan apa? Suaramu low apa? Yang paling bahaya dari kata lelah, ini dia Bible. Ada sebuah ungkapan menarik dan silakan dibaca. Saya minta ibu baca.
Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan harinya kebodohan. Lelah nggak apa-apa, tapi larut dan kelelahan, siap-siap kau menahan perihnya kebodohan. Berikutnya ada narasi yang menarik. Putri, silakan dibaca. Oke, silakan. Belajar maka membuat Tepuk tangan buat yang dua yang baca hari ini kan. Yuk bilang Pak Epi, capek loh Pak MPLS itu. Pak Epi capek loh kayaknya di SMP itu. Pak Epi lelah saya Pak. Orang yang selalu berteriak lelah, lama-lama lelahnya akan hilang. Khawatirnya dia masuk ke kategori yang terakhir. Jangan sampai ada anak kelas 7 SMP Amalia, dia masuk ke kategori yang terakhir. Siap ya? 1, 2, katakan apa? Katakan apa? Akan kelihatan nih mana ciri orang stres ada di tayangan video ini. Ciri orang stres ada di sini. Mau lihat ciri orang stres? Nih makhluknya ada di sini. Udah tahu itu pintunya otomatis, tapi dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan ya. Automatic door, nah, tapi dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia stres, nah. Akhirnya gara-gara stres dengan kerjaannya dia melukai dirinya sendiri, bahkan melukai orang lain ya. Coba ya. Yang duduknya tidak tegak berarti dia stres. Yang masih nunduk akan kelihatan stres. Yang tatapannya ke depan pasti dia nggak stres. Calon orang hebat akan nampak di sini. Pasti dia bilang, kenapa sih Pak Ebi? Tadi bilang lelah, cemas, stres. Nih, ini materi nah nggak bakal you dapatkan dalam kelas. Orang yang gagal di sekolah, maaf Pak Guru, sekarang lagi ramai judi online. Anak-anak SMA, SMP, judi online. Tahu nggak ketika disurvei, didetek otaknya, ternyata ada yang error di bagian otaknya. Pak Happy nge-game boleh nggak sih? Boleh nah, itu duniamu. Tapi kalau larut dalam game sampai judi online, nih, otakmu yang akan error. Nah, gimana kamu belajar jadi anak yang hebat? Pak Happy boleh nggak sih sebenarnya nge-game? Boleh. Yang khawatirkan otaknya yang error. Namanya apa Pak Happy? Prefrontal cortex. Bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan korteks itu terletak tepat di belakang dahi. Dalam hitungan ketiga, pegang dahinya. 1, 2, mulai. Sejak kapan dahimu hijrah ke belakang, Bager? Dahi mah di sini, bukan di sini. Dia lagi mencari dahi. Dia bingung dahi gua mana ya, katanya. Ada yang tahu dahi saya di mana? Nah, ini dagu, nak. Itu dagu. Ini dahi. Sini. Kayaknya urusan kita belum selesai ini. Sini. Kita dulunya jadi masalah dahi dan dagu. Namanya siapa? Rafael duduknya di SMP Amalia dari kelas 7, dan dia sebelumnya kelas 6 SD di mana? Di Singapura. Oke, ada bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Namanya adalah prefrontal cortex. Terletak tepat di belakang dahi. 3, 2, 1, pegang dahinya. Dahinya pindah ke sini ya. Rafael. Pegang mikrofonnya Rafael.
Lihat ke depan. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Rafael. Sampai jumpa. Masya Allah, tepuk tangan buat Rafael. Salam buat dahinya ya. Lucu. Dia nyari bingung. Dahi gue mana ya? Sini Rafael. You tanya lagi, emang kenapa Pak Happy? Kalau sering main game, judi online, emang otaknya kan error? Nih, tercantum dalam Al-Quran. Konteks itu dalam Al-Quran, ini ayatnya. Nah.